karena waktunya mepet, sehingga kami langsung meminta Kakak Asri untuk membuat teater pendeknya tentang perkawinan. Jadi naskah Perempuan Bermahar Gading ini sebenarnya saya adopsi dari cerpen saya yang saya tulis di tahun 2020 Tahun 2020 sempat viral karena naskah itu saya ambil tuh dari kisah. Jadi kisah yang saya dengar dari beberapa orang perempuan. Itu bukan egoisme keluargaku. Itulah tradisi adat istiadat yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang mereka istilahnya curhat kepada saya, terus saya mengangkat kisah itu mewakili perasaan mereka. Tradisi saling menghargai yang padanya mengalir kental darah budaya dan tradisi merangkul erat kehidupan. Sesuatu yang pasti, yang tetap dan tak boleh berubah ataupun diubah oleh apapun dan siapapun. Seiring waktu berlalu, dunia yang semakin berubah dengan segala perkembangan yang tak bisa dihindari. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, nurani kita tetap teguh berjuang menjaga adat istiadat kita untuk tetap berdiri kokoh. Teater Perempuan Bermahar Gading menyajikan kisah tentang perjuangan Barek, seorang perempuan tangguh yang berusaha keluar dari prahara rumah tangganya, di mana Igo suaminya selalu berbuat tak adil kepadanya. Ia bahkan selalu menyalahkan tradisi, seolah telah merenggut semua kebahagiaannya. Igo berkuasa atas kehidupan Barek dan membuat Barek terjebak dalam situasi yang rumit, bahkan penuh penderitaan. Perempuan yang sangat menjunjung tinggi kesakralan adat istiadat warisan leluhur ini lantas memberontak kepada suaminya demi keadilan untuk dirinya. Di sisi lain, Igo melakukan semua itu karena merasa terbelenggu oleh tradisi. Perempuan harus mengalah. Patuhi kata suamimu. Jangan membantah. Dan seluruh hidupmu adalah milikku. Ingat, mahar gading yang kuberikan itu bukan main-main. Aku tak pernah sekalipun melupakan itu. Jangan melawan, jangan menuduh. Memintamu untuk menafkahiku, apakah itu salah? Bukankah itu adalah tanggung jawabmu sebagai suami? Bertahun-tahun meninggalkan rumah tanahku, meninggalkan jejak darah dari rahmat yang melahirkanku di tanah itu, berharap kembali untuk menenun saja pada bibirnya. Berlebih
mimpi pada dadanya. Namun apa yang terjadi? Mimpiku dirampas oleh egoisme keluar. Tidak. Itu bukan egoisme keluargaku. Itulah tradisi. Ada istiadat yang tidak bisa kita tinggalkan. Tradisi saling menghargai. Jangan pernah membela keluargamu dengan dalih tradisi. Tradisi tidak mungkin membela. Sampai kapan kau menyalahkanku atas semua ini? Kau selalu memperhitungkan harga daripada penghargaan. Pernahkah kau memikirkan perasaanku? Luka sehari, 2 hari masih dapat bertahan, tetapi bertahun-tahun aku tak bisa menahannya lagi. Kesabaranku sudah habis, Igo. Aku tidak sedang menyalahkanmu. Aku hanya mengingatkanmu. Jika saja sedikit kebaikan yang kudapat dari keluargamu, jika saja belis itu dilupakan, mahar tidak diperhitungkan, apa susahnya bertemu dan menikah saja? Aku perempuan bermahar, Gading. Berapa harga untuk rahimku? Rahim yang telah melahirkan keturunanmu. Pernahkah kau memikirkan itu? Luka robek, darah pada tubuhku, kesakitan yang tak pernah kubayangkan. Kau tak pernah merasakannya sekalipun. Iko terkejut mendengar perkataan istrinya, melihat kemarahan perempuan yang bertahun-tahun hanya diam dan tunduk padanya. Jangan pernah menyakiti perempuan. Jika sudah hilang kesabarannya, diamnya bisa merobohkanmu. Kata-katanya bahkan bisa membunuhmu. Aku tidak pernah menyesal menikahimu. Aku hanya merasa terbelenggu dengan semua ini. Aku tidak menyangkal tradisi. Tapi mengapa semua ini terasa sangat berat? Sumpang hingar-bingar cerita yang kudengar di luar sana. Kisah mereka tak serumit dengan kisahku. Jangan pernah engkau kembali kepada keluargamu, maka aku akan melupakan perkara mahar.
akan kembali kepada keluarga rumahku. Tapi aku akan kembali kepada rahim yang telah melahirkanku. Aku tak akan mengizinkannya. Perempuanku, perempuan bermahar gading. Masih kurang baktikah dirimu kepada keluargamu? Kau bisa memperhitungkan penghargaan yang sudah kau berikan kepada keluargaku. Aku pun akan memperhitungkan harga peluh, pengorbanan, dan air mata kuberikan kepada keluargamu. Penghargaan adalah tentang memberi dan menerima. Jika kau tak bijak menjalani, maka biarkanlah aku pergi ke asalku. Ayat sakral yang kepada langit kulambungkan setiap malam, menyulam ingin, menenun asa, kini porak-poranda menjadi perempuanmu, mengharuskan aku menggadaikan ketenangan hatiku dengan kecemasan dan ketakutan. Aku cemas ketika kau pergi sesukamu, pulang semaumu. Aku takut ketika kau mabuk-mabukan dan berlaku kasar kepadaku. Susah payah aku berjuang untuk tetap waras dan mengakuimu sebagai suamiku. Tetapi nyatanya aku sudah gila dengan semua sikapmu. Apakah tradisi, adat istiadat, budaya menjadi jurang pemisahan antara mereka? Tidak. Pada rahim tradisi mengalir kekuatan dan kesakralan yang sangat kental. Adat yang tak pernah membelenggu. Adat mempersatukan, menguatkan, dan melindungi. Tentang kisah rumit mereka, lantas salah siapa? Pada akhirnya, yang tertinggal hanyalah kesepian. Mereka tak lagi saling berteriak, tak lagi saling menyalahkan. Meskipun sunyi, namun yang pasti dia mereka penuh luka. Mungkin mereka butuh waktu untuk berdamai dengan diri mereka, atau mungkin saja mereka sedang membuat jarak sementara untuk menenangkan pikiran, atau barangkali mereka perlahan sedang saling meninggalkan.
egois. Aku ingin menyulam kembali Rahimmi yang terluka karena diriku. Namun aku butuh engkau. Aku tak cukup baik untuk memasukkan ujung benang pada lubang jarum. Dalam merenung kau karena tradisi Dan kita terlahir dari rahim yang dibesarkan oleh adat istiadat. Tanpa adat, aku tak mungkin berada di sini sebagai perempuanmu, perempuan bermahar gading. Perempuan bermahar gading yang tak pernah meninggalkan adat istiadat. Tradisi yang membesarkannya, pula budaya yang mendidiknya. Perempuan bermahar gading menjunjung tinggi nilai lelakinya. mantap perempuanku, perempuan bermahar gading. Aku mencintaimu. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Wow. Nama saya Sela Goran. Saya dari Desa Blepenawa. Saya kerja sebagai perangkat desa di Desa Blepenawa. Untuk teater perempuan bermahar gading, itu kami latihan selama 3 hari. Itu juga dadakan karena penyampaiannya juga terlambat, sehingga awalnya diminta untuk memerankan teater Wai Letomatan, tetapi hanya karena waktunya mepet, sehingga kami langsung meminta Kakak Asri untuk membuat teater pendeknya tentang perkawinan. Dan itu tentang perempuan bermahar gading. Selama latihan ya tidak terlalu juga karena kami cukup hanya pelafalannya. Kuat di pelafalannya, intonasinya, dan gerakan tubuh dengan latih perasaan untuk mengekspresikan ungkapan perasaan. Kalau perasaan tadi saya di atas panggung, perasaan yang pertama takut, gugup, tapi lama-kelamaan saya ikuti dia punya cerita, saya menjadi merasa tersakiti. Saya ikut tersakiti karena saya merasa saya perempuan tidak dihargai, begitu. Jadi saya merasa sakit hati saja itu. Setelah pentas, saya merasa sangat bahagia, sukses, dan banyak berterima kasih lah karena bisa memberikan yang terbaik. Itu saja. Jadi naskah perempuan bermahar gading ini sebenarnya saya adopsi dari cerpen saya yang saya tulis di tahun 2020 Tahun 2020 sempat viral karena naskah itu saya ambil tuh dari kisah. Jadi kisah yang saya dengar dari beberapa orang perempuan yang mereka istilahnya curhat kepada saya, terus saya mengangkat kisah itu mewakili perasaan mereka.
Jadi ketika diminta oleh anak-anak Karang Taruna, jadi saya langsung menyatakan siap. Jadi saya adopsi ke teater. Berapa lama garapnya? Kalau dari cerpen saya adopsi ke teater kurang dari 2 jam, 1 jam lebih. Latihan berapa lama? Latihan kurang dari 1 minggu, hanya sekitar mungkin 3 kali latihan. Saya Emilia Bribe, asli dari Blepanawa, Demon Pagong. Saya seorang penulis novel dan penulis buku.